18 tahun sebelum Kitano dan Ikuno saling bertarung. Di sebuah tempat yang jauh dari lokasi Ryoko dan Leo biasa ribut, hiduplah seorang pria yang dikenal sebagai guardian legendaris. Sekelompok berandalan bersenjata mengepung seseorang bernama Ruichiro. Mereka tertawa sombong, yakin hari itu akan menjadi akhir dari sang legenda. Ruichiro perlahan berbalik, menatap tajam satu persatu dari mereka. Mereka semua gemetar, melihat pria itu sama sekali tak gentar. Meski takut, mereka tetap menggertak, mengaku tak terpengaruh oleh tatapannya. Orang-orang memang menjulukinya guardian iblis, tapi bagi mereka, Ruichiro tetap manusia biasa, dan mustahil bisa mengalahkan orang sebanyak ini. Pria itu tak membalas apapun, ia hanya diam, tanpa sepatah kata. Salah satu berandalan kehilangan kesabaran, lalu mengayunkan pedang kayunya sambil memaki. Pedang itu menghantam tubuh Ruichiro dan langsung patah, namun wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa sakit. Berandalan itu tertegun, menatap gagang senjatanya yang patah. Ia melirik sang guardian dengan ragu, lalu memaksakan diri untuk menyerang lagi. Pinju itu menghantam tubuh pria tersebut, tapi justru si berandalanlah yang menjerit kesakitan. Rekannya yang cemas langsung bertanya keadaannya, namun ia malah meluap marah, mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Menurutnya, seharusnya mereka menyerang bersama-sama. Gerombolan itu langsung bergerak cepat mengepung Ruichiro. Mereka menyerang bertubi-tubi, melancarkan pukulan dan tendangan, sementara Ruichiro tetap diam, tak membalas sedikit pun. Namun justru, merekalah yang malah merasakan rasa sakit. Ruichiro menatap mereka dengan tajam, merasa diejek oleh sikapnya. Mereka kembali menyerang dengan lebih brutal. Waktu berlalu, semua berandalan itu sudah tumbang. Bahkan senjata mereka patah dan bengkok. Di tengah semuanya, Ruichiro tetap berdiri dengan kokoh. Mereka yang masih sadar terbatuk menahan sakit, beberapa memegangi tubuh mereka yang nyeri. Dengan gemetar, salah satu dari mereka meluapkan keheranannya. Ruichiro sama sekali tak bergerak, bahkan membiarkan mereka untuk menyerangnya. Tapi dengan itu saja, bisa membuat mereka semua hancur oleh tinju dan tendangan mereka sendiri. Di tengah situasi itu, seseorang memanggil sang guardian iblis. Ruichiro langsung menoleh. Seorang perempuan berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. Mata Ruichiro melebar, jelas terkejut tak menyangka ada wanita di hadapannya. Tak lama kemudian, seorang pria lain datang dan memanggil gadis itu dengan nama Midori, lalu menyuruhnya untuk mendekat. Gadis itu menuruti, lalu berjalan menjauh dari sang guardian. Pria itu menatap Ruichiro dengan senyum dan sorot mata licik. Ruichiro hanya bisa memandangnya bingung, tak mengerti maksud tatapan tersebut. Pria itu memuji sang guardian iblis, bahkan dirinya tak menyangka Ruichiro bisa mengalahkan para berandalan bodoh itu tanpa menggerakkan satu jari pun. Ia menggerutu soal betapa tak bergunanya mereka. Awalnya ia memang tak berharap mereka menang, tapi setidaknya bisa memberinya gambaran soal gaya bertarung Ruichiro. Namun, seharusnya ia sudah tahu, tak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Tiba-tiba pria itu memegang dagu gadis di sampingnya, lalu mencium bibir Midori tanpa ragu. Ruichiro terkejut melihat adegan tak terduga itu. Pria tersebut lalu memperkenalkan diri, namanya Asai, dari SMA Sakufu. Ia menyuruh Ruichiro mengingat namanya, karena nama itulah yang kelak akan menghajarnya sampai berdarah-darah. Setelah itu, ia pergi sambil tertawa sombong, meninggalkan sang guardian yang hanya terdiam, bingung menatap punggungnya. Hari menjelang siang, Ruichiro berjalan sendirian di taman. Ia berhenti sejenak saat angin berhembus, menggoyangkan dedaunan di pepohonan. Tak lama kemudian, terdengar suara kucing mengeong.
Ryuichiro menoleh dan melihat seekor kucing duduk di dekat semak-semak. Ia langsung berjongkok dan memanggilnya, tapi kucing itu justru berbalik pergi, masuk ke dalam semak. Karena penasaran, Ryuichiro mengikutinya. Namun tanpa diduga, di balik semak itu ada seorang gadis yang sedang berganti pakaian. Ryuichiro langsung terpaku. Mata mereka saling bertemu, sebelum akhirnya ia sadar, berbalik badan dan berteriak kaget. Ia buru-buru meminta maaf, mengaku tak menyangka ada orang yang sedang berganti pakaian di balik semak. Gadis itu, Midori, perlahan menoleh dengan wajah merah dan bertanya apakah pria itu melihatnya. Dengan polos, Ryuichiro malah menjawab iya dengan lantang. Tubuhnya yang tinggi membuatnya melihat dengan jelas. Midori langsung kesal sekaligus heran. Dalam situasi seperti ini, seharusnya ia berbohong, agar perasaannya sedikit lebih baik. Ryuichiro panik, dan kembali meminta maaf. Kali ini ia bersikeras mengatakan tidak melihat apapun. Beralasan bahwa ia bukanlah pembohong yang baik. Ia bahkan bersumpah, tak melihat sedikit pun. Midori terdiam, lalu tertawa melihat tingkahnya. Ryuichiro ternyata jauh berbeda dari penampilannya. Awalnya Midori mengira ia adalah sosok yang menakutkan. Tiba-tiba Midori terdiam, merasakan sesuatu. Ia merogoh bagian dalam bajunya dan menemukan seekor serangga, lalu melepaskannya hingga terbang ke udara. Midori menjelaskan bahwa kumbang kecil itu masuk lewat kerah bajunya dan menyelinap ke dalam kemejanya. Ia merangkak ke tempat tersembunyi seperti ini agar bisa menemukannya dan melepaskannya sebelum ia dengan tanpa sengaja menghancurkannya. Ryuichiro hanya terdiam mendengarkan penjelasannya. Midori tiba-tiba bersujud, meminta maaf atas kejadian pagi tadi. Semua orang itu memukul dan menendangnya. Chuji sebenarnya bukan orang jahat, hanya saja... Chuji? Ryuichiro bertanya dengan wajah bingung. Midori segera menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah Asai Chuji, pria yang tadi pagi mendeklarasikan perang kepadanya. Ryuichiro hanya menanggapi singkat, "Oh." Melihat reaksinya, Midori merasa Ryuichiro tampak tak terlalu peduli. Sedikit menyebalkan, pantas saja orang-orang memanggilnya Guardian Iblis. Midori lalu menanyakan namanya, karena sejak tadi ia belum tahu siapa nama pria di depannya. Ryuichiro pun memperkenalkan diri, namanya Kitano Ryuichiro, siswa kelas 3 SMA Seizan. Midori membalas dengan perkenalan juga, Asai Midori, siswa kelas 1 SMA Sakufu. Ryuichiro sempat bingung saat mendengar nama keluarga mereka sama. Midori lalu menjelaskan bahwa Chuji adalah sepupunya. Mereka sering bermain bersama sejak kecil. Dulu, Chuji adalah orang yang sangat baik, selalu melindunginya saat ia diolok-olok. Namun lama-kelamaan, Chuji menyadari bahwa ia tak pernah kalah dalam pertarungan. Sejak itu, ia mulai mencari perkelahian hanya untuk menguji kekuatannya. Tanpa ia sadari, Chuji kini sudah menguasai SMA terbesar yang dipenuhi para preman di seluruh prefektur. Semua anak laki-laki di bawah kendalinya mengikutinya karena takut pada kekuatannya. Ia dikelilingi banyak orang, tapi tak satu pun dari mereka adalah temannya. Karena itulah ia berusaha tetap berada di sisinya untuk menemaninya. Itulah sebabnya Ryuichiro tiba-tiba bangkit berdiri. Midori langsung mengira ia tak tertarik dan buru-buru meminta maaf karena membicarakan hal ini. Namun kemudian ia memohon, meminta Ryuichiro mengalahkan Chuji. Ia memintanya menggunakan kekuatan Guardian Iblis untuk menghajarnya. Midori yakin, jika Chuji kalah, ia akan tersadar dan kembali menjadi Chuji yang baik seperti dulu. Ia terus memohon pada Ryuichiro. Pria itu hanya menatapnya dingin, lalu berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan gadis itu duduk sendirian. Ryuichiro menatap langit, seolah tenggelam dalam pikirannya.
Lamunannya terpecah saat mendengar suara kucing mengeong di dekatnya. Kucing itu sudah berada di kakinya, menggosok-gosokkan badannya. Ryuichiro pun mengangkat kucing itu, menggendongnya, lalu berjalan pergi bersamanya. Bulan bersinar di langit malam. Suara pukulan keras menggema di sekeliling. Asai terlihat baru saja menghajar sekelompok orang, lalu melangkah mendekati seseorang yang terduduk kesakitan. Ia langsung mencengkram kerah bajunya, menyebut mereka telah membuat kesalahan. Apa mereka pikir bisa menang dengan hanya mengandalkan jumlah? Mereka lupa memperhitungkan seberapa kuat dirinya. Asai lalu menanyakan asal sekolah mereka. Pria itu menjawab bahwa mereka dari SMA Seizan. Midori yang mendengar nama sekolah itu langsung membenalak. Asai tertawa, seolah mengerti semuanya. Menurutnya, guardian iblis itu bermain curang dengan cara murahan, memanfaatkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaan kotor. Asai yang muak mendorong pria botak itu ke tanah. Asai berbalik, yakin sang guardian iblis itu telah menerima tantangannya. Pikiran itu membuatnya tersenyum puas. Namun sebelum mereka pergi, pria botak itu buru-buru menyangkal. Ia menegaskan bahwa iblis aneh itu bukan guardian mereka, dan sama sekali bukan bagian dari mereka. Asai langsung menoleh dengan wajah bingung. Asai menuntut penjelasan. Bukankah tadi ia bilang berasal dari SMA Seizan? Dan guardian SMA Seizan adalah iblis aneh itu. Pria botak itu membantah keras. Orang aneh itu bukanlah guardian mereka, dan tak pernah memerintah siapapun. Semua yang Asai katakan hanyalah pendapat orang lain. Asai makin bingung sekaligus kesal. Ia mendesak, menuntut penjelasan lebih lanjut. Pria botak itu pun menjelaskan bahwa pria aneh itu tak pernah merokok, tak pernah membolos, tak pernah terlambat, tak pernah meludah sembarangan, dan tak pernah memulai perkelahian. Ia hanyalah siswa biasa. Asai dan Midori membenarkan kaget. Pria botak itu terkekeh, mengatakan Asai pasti syok. Mereka pun dulu sama ketakutannya saat pertama kali datang ke Seizan. Meski mereka berhasil memojokkannya dan menyerang, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tumbang oleh tinju dan tendangan mereka sendiri. Sementara pria itu hanya berdiri diam, menerima setiap pukulan. Karena masih berguna untuk menakut-takuti orang luar, mereka sempat mencoba merekrutnya. Tapi disitulah masalahnya. Tak peduli seberapa marah mereka memprovokasinya, pria itu terlalu penakut untuk melayangkan satu pukulan pun. Jadi, dia bukan bagian dari mereka. Dia bukan siapa-siapa. Siswa lain juga takut kepadanya, dan dia tak punya satupun teman. Asai tak percaya. Ia menuntut jawaban. Lalu siapa sebenarnya guardian Seizan? Pria botak itu menunjuk dan mengatakan bahwa guardian mereka adalah orang kedua yang tumbang dihajar Asai, dan kini sedang terbaring di sana. Asai pun tertawa keras, merasa semua ini begitu lucu. Pria yang disebut paling menakutkan dan terkuat di kota ini ternyata hanyalah sosok yang mudah ditaklukkan. Asai yang sudah kesal lalu menendang pria botak itu dengan keras. Pada akhirnya, Asai menerima kenyataan itu. Mudah ditaklukkan atau tidak, iblis itu telah menciptakan legendanya sendiri di kota ini, dan ia tak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Baiklah, ia pun memutuskan akan merebut legenda itu dan menjadikan miliknya. Semua orang akan memujanya setelah mereka melihat iblis itu tergeletak berdarah dan babak belur. Midori di sampingnya tak mampu berkata apa-apa. Sementara itu, Ryuichiro justru sedang tiduran santai di bawah pohon, ditemani oleh kucingnya.